Ya, saudara-saudara pernah mendengar satu nyanyian yang berjudul Magnificat? Kalau belum, cobalah cari di YouTube, ketik nyanyian Magnificat. Nah, Magnificat ini adalah sebuah nyanyian yang diambil dari sebuah narasi di Alkitab. Magnificat ini adalah pujian yang dinaikkan oleh Maria. Nah, seperti apa kisah di balik Magnificat ini dan refleksi apa yang bisa kita dapatkan dari Magnificat ini? Untuk itulah kita akan bersama-sama mendalami sebuah kata Magnificat ini. Tapi sebelumnya mari kita bersama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami kembali lagi untuk semakin mendalami firman Tuhan. Kami ingin semakin memahami dan menghayati agar kami memiliki bekal di dalam kami menjalani ibadah kami dalam kehidupan sehari-hari. Karena kami percaya kami tidak dapat mampu hidup sendiri. Kami membutuhkan firman Tuhan yang terus-menerus perlu kami perdengarkan sebagai bekal di dalam kami menjalani ritus ibadah kami sehari-hari. Ini Tuhan harapan kami, ini doa kami, ini wujud keberserahan diri kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami siap memberikan waktu kami untuk belajar bersama. Amin. Nah, saudara-saudara, ketika kita sampai pada masa-masa menjelang Natal, fokus seseorang dan fokus hampir semua orang di dunia memfokuskannya pada Yesus. Namun ada seseorang yang punya peranan cukup besar dan bahkan teladan imannya pun dapat kita jadikan sebagai bekal untuk menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang saat ini serba cepat, serba menampilkan kemegahan, kemewahan, dan lain sebagainya. Siapakah sosok itu? Dia adalah Maria. Kita memang sebagai seorang Kristen Protestan jarang mengenal sosok Maria dan kita jarang sekali mendalami tentang sosok tersebut. Dia adalah Ibu Yesus, itu kita sudah pasti tahu bersama. Nah, sebelum kelahiran Yesus, sosok Maria ini adalah sosok yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Dia adalah orang yang punya andil cukup besar dan bahkan punya andil penting. Karena dia adalah orang yang rela untuk berjalan begitu jauh dan dialah orang yang akhirnya dipercaya oleh Allah sebagai tempat dari Yesus kecil. Sebelum Yesus lahir, Yesus kecil itu ada di dalam perut Maria. Nah, saudara-saudara berbicara tentang Maria nih. Saudara-saudara pernah mendengar berita yang mengagetkan nggak tentang diri saudara? Misal, tiba-tiba merasa diri sehat, tapi tiba-tiba terserang penyakit yang itu membuat kita kaget. Atau kita sudah merasa bisnis kita baik-baik saja, bisnis kita jujur, lalu kemudian kita ditagih dan kita dituduh melakukan pemalsuan atau bisnis kita tiba-tiba bangkrut karena kesalahan orang lain, bukan karena kita. Pernah mendengar kabar-kabar buruk yang mengagetkan tersebut? Bagaimana rasanya? Kaget, takut, marah, kecewa, kehilangan harapan. Kalau soal kabar mengagetkan yang menyenangkan tentu tidak usah ditanya. Semua pasti kaget tapi dalam kondisi yang senang. Asik itu. Tapi bagaimana kalau tidak menyenangkan seperti tadi? Nah, itulah Maria. Maria mendapatkan kabar yang mengagetkan. Mungkin kalau kita melihatnya dari perspektif dan sudut pandang orang di masa kini, kita melihat Maria pasti bahagia dong, dipercaya oleh Allah, diberi berita oleh malaikat bahwa dia akan mengandung seorang anak. Yang itu anak yang khusus. Bahkan dia akan menjadi besar. Tapi kalau kita melihat dalam konteks di saat itu berita yang mengagetkan bagi Maria. Mari kita lihat sama-sama berita mengagetkannya apa. Kita bisa baca bersama-sama. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya.
Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itu dari Lukas 1 ayat 28 sampai dengan yang ke-33. Mungkin bagi kita itu berita yang mengasihkan, betul, karena kita tidak mengalami itu. Tapi bayangkan bila kita ada di posisi Maria. Saudara-saudara yang perempuan, bayangkan bila saudara ada di posisi Maria. Status masih belum menikah, kondisi perempuan di saat itu adalah warga masyarakat kelas 2, berasal dari orang yang miskin, dan tiba-tiba belum menikah dengan kondisi status sosial ekonomi seperti itu, diberi kabar bahwa dia hamil mendadak. Apa jadinya? Jelas nama Maria bisa saja menjadi rusak. Masa depannya hancur. Masa depannya di mana dia akan membangun sebuah rumah tangga yang indah bersama dengan Yusuf bisa jadi hancur. Di mata masyarakat dia buruk. Hidup Maria menjadi sangat rendah di mata dunia secara langsung, secara mengagetkan, dan itu terjadi begitu mendadak. Namun apa yang dilakukan oleh Maria? Di tengah segala pergolakannya, di tengah segala pergumulannya, dan yang pasti mungkin kekagetannya, ia justru memilih merendah hati. Dia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Bayangkan, kabar yang tidak mengenakan, situasi yang tidak mengenakan, masa depan yang tiba-tiba menjadi serba tidak jelas, masa depan semua menjadi serba kabut. Maria justru berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Ini bukan sebuah perkataan yang mudah untuk diucapkan ketika situasi itu begitu menghancurkan diri dan terjadi dalam keadaan mendadak. Apa yang membuat Maria bisa menghadapi situasi seperti itu dengan kerendahan hatinya? Yang pertama, saya mau mengajak kita untuk memfokuskan bahwa yang terjadi pada Maria ini bukanlah bicara soal Maria yang rendah hati. Karena bisa saja kita kemudian mendewakan Maria. Wah, Maria adalah seorang perempuan yang rendah hati. Akhirnya fokus kita kepada Maria. Saya justru mau mengajak kita untuk melihat bahwa fokus pada kisah Maria ini adalah soal Allah. Allah yang memberikan kepercayaan kepada Maria. Bahkan Allah jugalah yang menganugerahi Maria sebuah kepercayaan untuk mengandung sang bayi itu, yaitu Yesus. Ini cerita tentang Allah. Allah yang memberikan anugerah itu di dalam diri seorang perempuan, seorang warga masyarakat yang tidak pernah dipandang, seorang miskin, seorang yang statusnya mungkin tidak menikah. Justru itulah yang dipercaya oleh Allah. Jadi kita mau bersama-sama melihat bahwa fokus cerita ini adalah pada Allah. Allah yang bekerja melalui Maria. Maria ini menjadi alat dari Allah untuk mendatangkan rencana keselamatan yang begitu besar. Jadi ketika kita melihat kerendahan hati Maria, ini kita bisa melihat bahwa inilah cara Allah memakai Maria untuk menjadi saksi tentang kemahakuasaan Allah. Untuk menunjukkan betapa Allah mau merendahkan hatinya melalui kelahiran putranya. Bukankah itu peristiwa Natal? Allah yang duduk di surga, Allah yang begitu ada di tempat kudus, rela menjadi manusia, turun hidup bersama-sama dengan kita, mengalami penderitaan. Dan Allah memakai Maria. Disinilah kemudian Maria sadar. Karena Maria menyadari bahwa dirinya itu dipakai Allah. Dia adalah hamba Tuhan. Sehingga Maria bisa mengungkapkan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Di ayat yang ke-46 di Lukas 1 ini, kita bisa melihat ada sebuah kalimat, "Jiwaku memuliakan Tuhan." Saudara-saudara bisa membayangkan seorang yang ada dalam kondisi hancur, kaget, tidak tahu tentang masa depannya.
berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, Magnificat. Akhirnya apa? Maria membesarkan Tuhan, bukan membesarkan dirinya sendiri. Maria fokusnya juga terarah kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri. Padahal kalau Maria mau membesarkan dirinya sendiri, dia bisa. Karena apa? Dia dipercaya menjadi ibu dari seorang anak yang akan menjadi besar. Dia akan menjadi ibu dari seorang anak yang akan menjadi maha tinggi. Tahta Daud akan dikaruniakan di dalam diri anak Maria. Kalau ibu-ibu ada di posisi Maria, pasti kemungkinan bisa jadi akan sombong. Mungkin bisa jadi juga merasa tidak layak. Namun pasti ada perasaan bangga. Anakku ini akan menjadi seorang yang besar. Bisa jadi sombong. Anakku ini adalah anak dari malaikat. Aku ini dipercaya malaikat. Bisa jadi akan muncul kesan dan rasa seperti itu. Tapi Maria justru berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan dan jiwaku memuliakan Tuhan. Dengan segala yang diterima oleh Maria dari Allah, Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Mungkin kita akan berkata, jiwaku memuliakan Tuhan jika kita menerima sesuatu yang enak. Tapi jika itu tidak nyaman, apakah kita juga bisa berkata, Magnificat, jiwaku memuliakan Tuhan? Nah, saudara-saudara, berbicara tentang memuliakan Tuhan, membesarkan Tuhan, saya jadi teringat, dahulu pernah ditanya oleh salah seorang teman, ayo kamu pindah gereja aja, ikut gereja ke tempatku. Kemudian saya berkata, saya masih betah di GKI karena saya merasa cukup nyaman di GKI. Ada satu hal positif yang saya tahu dari GKI. Contohnya seperti ini, kalau Bapak Ibu ke kota-kota lain atau bertemu dengan temannya yang sesama anggota GKI di kota lain, cobalah tanya, bro, gerejamu di mana? Kemungkinan besar dia akan menyebutnya GKI A, GKI B, atau kita sebut saja gerejanya di mana? GKI Marta Direja, GKI Gatot Subroto, GKI DI Panjaitan. Karena apa? Kita tidak pernah diajari, kita tidak pernah punya pemahaman bahwa ini gerejanya Bapak A, ini gerejanya pendeta B, ini gerejanya Ibu Pendeta C, ini gereja ini yang membangun pendeta A. Kita tidak pernah diajarkan itu. Karena apa? Jika kita menjawabnya, oh, gereja ini adalah gerejanya Bapak A, gereja ini adalah gerejanya Bapak B, gereja ini adalah pendeta A, gereja ini adalah gerejanya pendeta B. Akhirnya yang dikenal adalah nama orangnya. Seolah-olah pendeta itulah yang memiliki gereja tersebut. Pada akhirnya, nama siapa yang dibesarkan? Nama Tuhan atau nama pendeta tersebut? Jadi, jika kita sungguh menghayati ajaran GKI, maka jemaat GKI yang benar seharusnya akan menjawab demikian. Gerejamu di mana? GKI A, GKI B. Bukan gerejamu di mana? Gerejanya pendeta A, gerejanya pendeta B. Jika kita demikian, berarti kita sebenarnya sudah membesarkan nama orang tersebut. Kita tidak lagi membesarkan Tuhan. Dalam pemahaman iman kita tidak pernah diajak untuk memiliki pemikiran bahwa gereja adalah milik pendeta. Ingat, gereja bukan milik pendeta. Gereja adalah milik Tuhan sepenuhnya. Dan tidak boleh ada pendeta yang mengklaim bahwa ini adalah gerejanya dia. Karena itu artinya dia membesarkan dirinya sendiri melampaui Allah. Dia berarti ingin posisinya sama dengan Allah. Yang punya kuasa penuh atas gereja adalah Allah. Kita juga tidak pernah diarahkan untuk mengidolakan pendeta juga. Jadi jangan herani, saudara-saudara bagi yang di GKI. Jika kita pernikahan, baptis, perkunjungan, sakramen perjamuan kudus, kita tidak bisa meminta pendeta tertentu. Misal, wah saya cocoknya sama pendeta itu. Saya maunya kalau besok anak saya nikah, saya mau minta anak saya diberkati oleh pendeta A. Wah, nggak bisa itu. Karena ya Pak, yang menjadwalkan pernikahan, jadwal pernikahan itu adalah majelis jemaat. Dengan tujuan tidak mengidolakan atau tidak mengkultuskan pendeta tertentu.
Wah, aku maunya datang ke gereja kalau sakramen perjamuan kudusnya dilayani oleh pendeta tertentu. Aku maunya kalau baptis besok, kalau anak pun dibaptisnya oleh ini. Itu artinya nama pendeta itu yang jauh lebih terkenal daripada Tuhan. Padahal kita menghayati bahwa pendeta itu adalah orang yang dipakai Tuhan. Seperti Maria tadi, seharusnya siapa yang dibesarkan? Tuhan. Yang memberi berkat itu bukan pendeta, tetapi Tuhan. Pendeta hanya dipakai oleh Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang GKI, GKI itu adalah gereja milik Tuhan sepenuhnya. Setiap anggota jemaat, simpatisan, termasuk penatua, pendeta, aktivis, semuanya punya tugas untuk membesarkan nama Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan, bukan membesarkan pendeta, bukan membesarkan dirinya sendiri, bukan mencari prestasi, bukan mencari pengakuan melalui pelayanan-pelayanan di gereja. Tidak. Nah, jika sampai ada yang kemudian justru membesarkan nama-nama orang tertentu di gereja hanya karena dia punya kontribusi yang begitu besar, siapa yang saudara-saudara muliakan? Atau jika ada yang melakukan tindakan tertentu untuk mencari nama baik, oh ini loh sudah menyumbang ini, menyumbang itu, memberikan sumbangan sejumlah sekian, lalu kemudian merasa bisa membesarkan diri, atau kita membesarkan orang yang memberikan sumbangan lebih. Hati-hati, jangan-jangan jiwa kita bukan memuliakan Tuhan, namun memuliakan orang yang memberikan persembahan itu. Akhirnya fokus kita beralih dari Tuhan menjadi ke manusia. Maria di saat itu memiliki fokus kepada Tuhan. Itulah yang menarik dari Maria. Dan yang kedua, saudara-saudara, Maria ketika berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamat. Kata yang dipakai dalam kata gembira ini memakai kata agalio. Kata agalio ini bermakna joy, sukacita, bukan sekedar happy. Karena bila happy saja, itu kebahagiaannya ditentukan dari situasi di luar. Wah, situasinya baik, aku merasa bahagia. Wah, situasinya sedang baik nih, aku bisa merasakan nyaman. Oh, anakku datang mengunjungi aku bahagia. Oh, anakku lulus kuliah, oh anakku bisa berprestasi, cucuku sudah bisa berjalan. Itu bahagia, itu happy. Tapi kata yang dipakai adalah agalio, joy. Bahkan terjemahannya itu meloncat kegirangan, bersuka cita. Bukan karena situasi di luar. Karena apa? Maria tidak punya alasan untuk bersuka cita karena situasi di luar. Situasi di luarnya itu kacau balau, hancur total situasi di luar. Tapi Maria tetap punya sukacita. Sukacita itu meluap dari dalam diri Maria, bukan karena situasi dari luar. Karena situasi dari luar bisa saja menghancurkan, tapi joy itu tidak akan terpengaruh dari situasi di luar. Nah, saudara-saudara, ada sebuah kisah orang yang bisa mengusahakan dan mendapatkan anugerah sukacita itu di tengah situasi yang sedang tidak kondusif. Lihatlah kisahnya. Ora mas, bisi aku harus mampir. Yo.
dereng? Durung, Bu. Sekedap nggih, Pak. Kula siapke buka. Kok sore men toh, Pak, baline? Iya, Ibu. Mau mampir-mampir sih. Mampir ngendi? Ya, biasa, Bu. Mampir dolan. Buka riyen, Pak. Pun azan. Iya, Bu. Nah, iki mbok buka. Wah, mbak tahuku. Tak apa-apa lah. Bapaknya. Hati-hati. Aduh. Anakku ya. Nah, saudara-saudara, ketika saat itu Maria dengan segala kondisinya yang hancur masih tetap dapat berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatinya bahkan bersukacita. Itu semua karena Allah. Itu semua berbicara tentang Allah yang menganugerahi di dalam dirinya sukacita. Di sini kita pun melihat sesuai janji malaikat, Maria akan menjadi ibu dari raja atas kaum keturunan Yakub. Hal ini sesungguhnya dapat menjadi alasan bagi Maria untuk meninggikan dirinya. Demikian pula dengan segala yang dimiliki dan pencapaian. Setiap umat di masa kini punya beribu alasan untuk meninggikan diri dan memegahkan diri. Tapi Maria memilih sikap yang lain, yaitu dengan merendahkan hati dan diri dengan mengungkapkan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Pengakuan iman dari Maria ini juga yang perlu menjadi pengakuan tiap kita sebagai umat Allah di masa kini, bahwa kehidupan yang kita jalani bukan untuk membesarkan diri kita, bukan untuk memegahkan diri kita, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Harapannya apa? Setiap kita menyambut Natal ini bukan dengan untuk memamerkan segala kemewahan, kebanggaan, pencapaian-pencapaian prestasi kita, tapi kita menyambut Natal ini dengan satu kata, jiwaku memuliakan Tuhan. Sekalipun saat ini situasinya belum kondusif sepenuhnya, sekalipun situasi saat ini masih sangat terbatas, sekalipun saat ini kita sedang berjuang dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak baik, kita bisa berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Karena apa? Allah masih memberikan kita anugerah kehidupan untuk kita jalani. Anugerah kehidupan itu yang layak untuk kita perjuangkan dengan satu pengakuan terus-menerus, jiwaku memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita bersama berdoa. Segala hal yang ada pada diri kami saat ini bukan karena pencapaian kami, bukan karena kepandaian kami atau kepintaran kami. Semuanya karena anugerah Tuhan yang mempercayakan kami untuk kami bisa menikmati dan bahkan menjalani segala hal yang kami miliki saat ini. Dengan segala hal yang kami terima, baik itu suka maupun duka, ajar kami untuk seperti Maria yang mampu berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, dan bahkan meloncat kegirangan karena dia mengalami dan bisa merasakan kepercayaan dari Allah, mengandung seorang bayi yang akan menjadi juru selamat bagi seluruh dunia. Begitu pula dengan kami ya Tuhan. Setiap kami Engkau berikan anugerah dengan cara tertentu, dengan kadar tertentu. Pakai kami untuk kami bisa memuliakan Tuhan dengan setiap kondisi yang ada pada diri kami saat ini. Jiwaku memuliakan Tuhan.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersama berdoa. Amin. Sampai jumpa saudara-saudara. Selamat memuliakan Tuhan dengan segala yang ada pada diri kita dan yang kita alami.